Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bupati Wali Kota Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 pada hari ini dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Bergerak ciptaan Gubernur Kalimantan Selatan.
hadirin disilakan duduk kembali. Mengawali acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Muhammad Tamrin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami panjatkan puji syukur kepadamu ya Allah. Teriring karuniamu kami dapat melaksanakan acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Ya Allah Tuhan yang maha merajai, dengan diiringi keridaan-Mu ya Allah, kami memohon keberkahan-Mu dalam kegiatan ini. Sukseskan pelaksanaan dan rahmatilah hasilnya. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang maha pengasih, iringilah pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan keridaan-Mu, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, responsif, antisipatif, kredibel dan fleksibel. Ya Allah Tuhan yang maha memberikan petunjuk dan hidayah, bimbinglah kami dalam berikhtiar untuk bergerak mewujudkan peningkatan SDM untuk infrastruktur. Ya diberikan harapan mempunyai buat murah Allah akan Selanjutnya, laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Syafriyadi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Manbirin, terima kasih Bapak. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Kalimantan Selatan, terima kasih Bapak atas kehadiran semua. Yang kami hormati pimpinan Forkompimda, terima kasih Bapak kehadirannya, Pak Wakapolda, dari Danrem, dari Pengadilan Tinggi, dan seluruh unsur dari Forkompimda. Bapak para Kepala Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Lembaga, terima kasih kehadirannya, Pak Kanwil Kemenak, Bapak Rektor, Ibu Ketua KPU, Bapak Kanwil Kumham, Bapak Alen dari BPN, BPS, Bapak makasih, Pak Martin, PPKP, Pak Rudi, Pak Talan, terima kasih Bapak dan Bapak Ibu sekalian yang kami sebutkan satu persatu. Rekan-rekan dari perbankan, terima kasih
yang selama ini sudah diberikan kepada kita, dan yang terutama adalah mitra kita Pak Gubernur. Ini adalah dari moneter. Terima kasih Pak Wahyu. Antara fiskal dan moneter harus selalu erat bersama-sama untuk memberikan kontribusi terbaik buat pembangunan di Kalimantan Selatan, serta seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk diantaranya adalah para kepala KPPN. Paman Bibrin, ada 5 kepala KPPN di sini yang selama 2023 kemarin sudah menyalurkan kurang lebih sekitar 32 triliun kepada Kalimantan Selatan, Pak. Mudah-mudahan akan bisa terus kita optimalkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk menghadiri acara penyerahan DIPA serta daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2024. Jadi DIPA itu nanti kepada kementerian lembaga, sementara transfer ke daerah adalah kepada seluruh kepala daerah, Bapak. Dan nanti akan kami mohon kesediaan Bapak Gubernur akan menyerahkan DIPA serta daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2024. Bapak Gubernur yang kami hormati, dapat kami laporkan pada acara penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah 2024 ini dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, lingkup Kalimantan Selatan, perwakilan dari seluruh kepala satuan kerja, instansi vertikal, pusat dan daerah, kepala perwakilan Bank Indonesia, pimpinan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, gitu ya, sebagai penyalur KUR dan juga sebagai penyalur pembiayaan ultramikro. Di Provinsi Kalimantan Selatan juga akan dilakukan secara digital, Pak. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden 95 tentang SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Elektronik yang bertujuan untuk mendukung efisiensi anggaran, green budget, dan juga peningkatan keamanan data. Bapak Gubernur serta hadirin yang kami hormati, di tengah situasi global saat ini, APBN masih dan akan selalu menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti yang sudah kita alami sebelumnya, seperti pandemi, kemudian yang kita hadapi sekarang, instabilitas geopolitik, serta kenaikan harga energi dan pangan yang terus fluktuatif, gitu ya. APBN juga menjadi instrumen dalam pemulihan ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan indikator-indikator yang ada, kondisi perekonomian nasional, khususnya Kalimantan Selatan, sampai dengan triwulan 3 masih relatif stabil. Di tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga dan juga kenaikan suku bunga, tekanan arus modal dan juga nilai tukar, serta terjadinya El Nino yang mempengaruhi harga pangan, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan triwulan 3 2003 masih tetap menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,57% secara year on year. Peran kebijakan fiskal dalam mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dapat digambarkan dalam kinerja pelaksanaan anggaran, diantaranya sebagai berikut. Realisasi APBN lingkup Kalimantan Selatan sampai dengan kemarin 30 November 2023 sudah mencapai, untuk pendapatan negara sudah mencapai 106%. Pendapatan negara untuk tahun ini sudah lebih dari target sebesar 19,83 triliun atau 106%. Jadi alhamdulillah teman-teman dari kantor pajak Bea Cukai juga sudah memberikan dukungan kepada kita serta seluruh lini kita yang ada di Kalimantan Selatan, Pak Manbirin. Pendapatan sudah melebihi target. Nah, sementara untuk belanja gitu ya. Belanja negara sampai dengan 30 November kita ada di angka 28,86 triliun sudah keluar gitu ya.
atau sebesar 89,17%. Alhamdulillah ini. Jadi hampir 90%. Nah, ini terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada di Bapak-Bapak sekalian, ini 82%, sementara dari TKD, dari Bapak-Bapak di pemerintah daerah itu 91,52% yang didominasi oleh DBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan. Terima kasih Bapak dari Balangan, tertinggi untuk realisasi TKD. Sementara untuk realisasi APBD, kami setiap bulan itu melakukan rilis Paman Birin terkait dengan seberapa besar APBD itu diserap oleh seluruh kota, kabupaten, dan juga provinsi, sehingga kami dapat untuk memberikan informasi kepada seluruh kepala daerah dan halayak seberapa kuat gitu ya kita di APBD itu melakukan aktivitas yang berdampak kepada penyerapan anggaran. Nah, untuk APBD, realisasi pendapatan daerah itu sebesar 9,15%. Alhamdulillah sedikit lagi mencapai target. Mudah-mudahan ini bisa kita yakinkan untuk bisa mencapai 1,05%. Sementara belanja daerah itu ada 81,19%. Ini menjadi tantangan kita ini, karena masih ada kurang lebih ada di angka persen yang harus kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, ini tantangan yang tidak mudah, tapi mungkin harus kita optimalkan. Sementara kami juga mengelola KUR, jadi kami dengan seluruh penyalur, dan ada di sini ada dari BRI, Pak, ada BSI, ada Mandiri, ada Bank Kalsel, dan juga teman-teman yang lain dari penyalur KUR. KUR kita sampai dengan posisi terakhir adalah 87,91% atau 4,66 triliun sudah mengalir untuk pembiayaan KUR kepada 79.000 lebih debitur yang disalurkan oleh 10 bank dan 1 lembaga keuangan bukan bank, yaitu PT Pegadaian. Sementara untuk pembiayaan UMI atau ultra mikro, di mana pembiayaannya ini yang di bawah 20 juta dengan average pembiayaan kurang lebih sekitar 5-4 juta, itu sudah disalurkan kurang lebih sebesar 59 miliar kepada 14.500 debitur. Selanjutnya kami ingin menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan, tren realisasi belanja setiap triwulan, baik 2 dan 3, ini sepertinya masih di bawah target. Kalau kita lihat perjalanannya sepanjang tahun, gitu ya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi fiskal di daerah dan juga seperti apa kas itu mengalir kepada masyarakat, gitu ya. Dapat kami informasikan bahwa per tanggal 24 November kemarin, gitu ya. Nah, ini mungkin ini kami menyampaikan bahwa per tanggal 24 November kemarin Kalimantan Selatan, gitu ya, menempati peringkat 1 nasional dengan belanja tertinggi 87,67%. Ini sebuah capaian yang luar biasa. Namun demikian, kita juga tidak boleh berbangga diri, gitu ya, karena masih cukup banyak, gitu ya, ruang kita untuk menyelesaikan hingga akhir tahun. Nah, oleh karena itu, komitmen kita, strategi kita hingga akhir tahun ini harus kita ambil seperti apa, gitu ya. Ini mudah-mudahan, jadi artinya ini message yang ingin kami sampaikan adalah Kalimantan Selatan, kita semua mampu untuk menjadi yang terbaik, mampu untuk menjadi yang tertinggi. Tetapi itu belum cukup, gitu ya, untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan seluruh target kita. Nah, kalau kita sama-sama meningkatkan koordinasi, dan tadi disampaikan oleh Paman, sinergitas, gitu ya, kolaborasi bisa sama-sama kita lakukan, mudah-mudahan yang terbaik akan selalu bisa kita raih. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan bahwa meskipun ini yang tertinggi, langkah-langkah strategis hingga akhir tahun yang bisa kita lakukan diantaranya adalah memastikan ini bahwa pejabat perbendaharaan yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian siap untuk menyelesaikan kontrak dan seluruh pembayaran. Kadang-kadang di ujung tahun ada yang tugas kemana ya Pak Martin, ya kan, tugas kemana, manakala kita ingin melakukan pembayaran nggak ada orangnya, gitu kan, ya kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikelola dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, dikoordinasikan sehingga kegiatan terlaksana, tapi juga di sisi lain pembayaran dari APBN, dari APBD juga bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, izin kami ingin menyampaikan yang perlu kita lakukan adalah monitoring dari
revisi belanja. Jadi Bapak Ibu kami mohon juga secara berkala, karena tinggal sebulan lagi ini, monitoringnya mungkin mohon menjadi lebih diperketat gitu kan ya. Karena kita sudah menjadi yang terbaik, pernah menjadi yang terbaik di tanggal 24 November kemarin, kita upayakan menjadi terus sampai dengan akhir tahun, kita menjadi the top sampai dengan akhir tahun. Bagaimana caranya? Kita semua punya sense untuk bisa memastikan monitoring menjadi semakin ketat gitu ya. Kemudian mengidentifikasi potensi-potensi pagu minus misalnya. Kemudian revisi-revisi yang kita lakukan, revisi DIPA, POK, dan ini harus kita lakukan sesegera mungkin. Kemudian selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 nanti, kami tentunya dengan melihat perkembangan kita sepanjang 2024, Paman, ya kan, dari awal tahun sampai dengan kemarin di November, pergerakannya seperti apa, sebagaimana kami sampaikan tadi. Dengan hormat kami mohon nanti arahan dan juga petunjuk dari Bapak Gubernur, seperti apa yang harus kami lakukan nanti, sehingga 2024 kita menjadi jauh lebih baik daripada 2023. Kita yakin kita bisa gitu ya untuk itu. Nah, oleh karena itu kami mohon nanti arahan dan juga petunjuk dari Bapak Gubernur kepada kita semua. Sebagai informasi kepada Bapak Gubernur dan juga kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, salah satu upaya kami untuk mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik, kami membuat satu aplikasi gitu ya, dashboard, yang kami namakan Si Jaya Unik gitu ya. Mungkin terus dulu. Next. Terus dulu. Terus. Nah, ini Bapak. Ini mungkin bisa dibuka saja di HP Bapak Ibu sekalian. Dengan ini Bapak Ibu bisa melihat seperti apa kinerja transfer ke daerah dari seluruh jenis transfer ke daerah, baik DAU, DBH, DAK, DAK non fisik. Silakan kami open, jadi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, gitu kan ya, tidak perlu mendapatkan laporan dari BPKAD, Bapak bisa akses ini sehingga bisa tahu seperti apa kinerja anak-anak Bapak di bawah gitu ya. Dari semua dinas-dinas yang melaksanakan TKD, Bapak tahu, gitu kan ya. Nah, kalau Bapak ingin melakukan monitoring, ingin melakukan pengawasan, bisa melalui angka-angka yang kami tawarkan dan kami sajikan di aplikasi ini. Oke, kemudian kami juga ingin menyampaikan, nanti kami mohon Pak Paman Birin bisa meluncing aplikasi ini, Bapak, ya kan? Kami serahkan semuanya kepada kepala daerah aplikasi ini untuk kepentingan daerah Kalimantan Selatan dan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, mungkin kembali ke angka-angka kita di 2024, kami ingin menyampaikan bahwa APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk memperkuat perekonomian melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. APBN berperan sebagai shock absorber gitu, dan juga melindungi rakyat, stabilisasi ekonomi, serta dari goncangan global. Untuk postur kita di 2024, target pendapatan negara secara nasional adalah 2.800 triliun untuk pendapatan, sementara belanja adalah 3.300 triliun lebih gitu ya. Sementara untuk alokasi di Kalimantan Selatan, mungkin terus, kita untuk belanja kementerian lembaga totalnya adalah 8,69 triliun, meningkat 6,93% gitu ya, dari sebelumnya 8,2 triliun. Yang sangat-sangat besar gitu ya. Ini mungkin sekalian di Pemda yang luar biasa, sehingga TKD kita meningkat 25,05%. Dari sebelumnya sekitar 23 triliun menjadi 29 triliun, meningkat kurang lebih sekitar 6 triliun. Alhamdulillah, meningkat cukup signifikan. Nah, ini mudah-mudahan bisa juga untuk diikuti dengan kinerja percepatan akuntabilitas yang semakin baik gitu ya. Jangan sampai nanti alokasinya semakin banyak, tetapi aplikasinya, implementasinya di lapangan ini tidak ada perbaikan dan penyempurnaan, sehingga kita harapkan alokasi semakin meningkat. Nah, ini semoga semakin baik. Nah, ini mungkin detailnya, hampir semua Pemda Maman naik. Semua Pemda dari provinsi naik sekitar 25%, kota, kabupaten
semua naik, gitu ya, semua meningkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di belakang kelihatan ya Pak ya ini. Oke, nah jadi semakin kali belanja dari kementerian lembaga yang kami sampaikan tadi ada di angka sekitar 8,9%. Ini masih didominasi oleh 10 kementerian lembaga tertinggi. Di antaranya adalah Kementerian Agama paling tinggi, Pak Tamrin, sekitar 1,5 triliun gitu ya untuk tahun 2024. Kemudian Kepolisian Negara, Pak Wakapolda kurang lebih ada di angka 1,2 triliun gitu ya. Kemudian PUPR mungkin untuk infrastruktur, kemudian dari pendidikan dan Ristek diantaranya ada di tempatnya Pak Rektor di ULM, kemudian Kementerian Pertahanan yang ada di TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Kemudian yang tidak kalah penting adalah KPU. Nah ini Ibu Ketua, salah satu yang paling besar, the big six ini Pak, 6 besar alokasi yang diberikan kepada Kalsel adalah untuk KPU. Sementara yang lain ada pertanian, perhubungan, Kumham juga paling besar. Ini Pak Faisal. Mudah-mudahan bisa kita terus tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan kita dan juga dari Mahkamah Agung yang ada di PT dan PN se-Kalimantan Selatan. Nah itu mungkin diantaranya 10 besar yang ada di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut khusus untuk TKD kami berharap bahwa kita semua di tahun 2024 bisa untuk semakin meningkatkan sinergi kebijakan di antara fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi. Sekali lagi yang paling penting adalah sinergitas, kolaborasi dan juga harmonisasi di antara kita semua. Kami Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD dan Bapak Wali Kota dan Bupati dari 5 teman-teman di KPPN se-Kalimantan Selatan siap untuk menjadi mitra terbaik Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan anggaran baik itu pusat maupun di daerah. Kemudian juga kita harapkan terus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah. Salah satu PR kita yang dalam waktu dekat ini harus kita lakukan adalah penyelesaian perda terkait dengan PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Dan mudah-mudahan semuanya sudah selesai, mudah-mudahan. Alhamdulillah Bapak Ketua sudah selesai Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ini tidak selesai, tahun depan kita tidak bisa untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, ini mudah-mudahan bisa untuk kita selesaikan. Serta juga untuk memperkuat penggunaan TKD kita untuk sektor prioritas dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan juga perlindungan sosial. Selanjutnya Bapak Gubernur, data Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur nantinya untuk berkenan menyerahkan secara digital, secara simbolis, DIPA, petikan, dan juga alokasi transfer ke daerah tahun 2024. Kemudian juga berkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada kementerian lembaga yang telah memiliki kinerja pengelolaan keuangan terbaik selama 2023 ini. Dan mudah-mudahan akan menjadi penggerak dan juga motivasi buat kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dan juga kepada Pemda-Pemda Bapak yang telah dengan sangat hebat melakukan penyaluran dana desa dan juga dak fisik. Alhamdulillah sampai dengan bulan kemarin dana desa kita di Kalimantan Selatan ini peringkat keempat nasional Pak. Nah, jadi saya harap ini bisa kita tingkatkan. Saya kemarin sempat berangan-angan Paman Birin, Bapak Ketua, kalau seandainya kita bisa mencatatkan tahun 2024 salah satu kabupaten atau salah satu desa kita di Kalimantan Selatan menjadi yang pertama cair se-Indonesia gitu Pak. Kenapa nggak mungkin itu Pak ya? Nah, sementara saat ini untuk kabupaten kota ini sudah ada yang selesai untuk dana desa itu di KPN Tanjung sudah selesai semua Pak, dana desa. Itu kepala KPPN-nya berdiri dulu Pak. Ini Pak Sigit Pak. Beliau membawahi hulu Sungai Utara, membawahi Balangan, dan juga membawahi Tawalong Pak. Jadi alhamdulillah 3 di sana sudah
selesai semua Pak ya, dana desa, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus kita akselerasi tahun 2024. Kemudian juga di tempatnya Pak Salim sudah selesai berapa Pak? Satu Pak, satu kabupaten sudah selesai Pak, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semua bisa kita selesaikan sebelum waktunya tiba, sehingga kalau boleh saya berangan-angan gitu Pak Manbirin, tahun depan satu desa kita menjadi yang cair pertama kali se-Indonesia Pak. Nah, kalau saya bisa kita tercatat gitu kan ya, bahwa desa di Kalimantan Selatan menjadi desa pertama yang mencairkan dana desa tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak. Kemudian berikutnya adalah kami juga mohon Bapak nanti bisa memberikan juga apresiasi kepada tadi teman-teman di KPPN yang telah bekerjasama dengan Pemda dalam penyaluran TKD, serta juga memberikan penghargaan Bapak untuk memberdayakan UMKM. Kami apresiasi kepada perbankan dan juga LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang telah selalu dan mendorong pemberdayaan UMKM, diantaranya bank-bank yang sebagai penyalur UMKM. Dan yang terakhir mungkin kami mohon Bapak bisa berkenan meluncing tadi inovasi Si Jaya Unik tadi Pak Manbirin, yang bisa untuk bahan monitoring kita, pengawasan kita untuk pelaksanaan transfer ke daerah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan, mohon petunjuk dari Bapak Gubernur terhadap pelaksanaan anggaran kita menjelang akhir 2023 dan nanti untuk 2024, agar kita bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih hebat di tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai upaya peningkatan layanan dan untuk mendukung pelaksanaan anggaran di Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi sebuah platform bernama Si Jaya Unik yang akan diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan bersama selayang pandang platform Si Jaya Unik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai apresiasi kinerja pelaksanaan APBN dan TKD tahun anggaran 2023, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta penyalur KUR dan UMI dengan kinerja terbaik. Mohon kiranya berkenan untuk menyerahkan penghargaan Gubernur Kalimantan Selatan dan berkenan untuk mendampingi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Kinerja pelaksanaan anggaran KL tahun 2023, kategori kecil. Terbaik 3. Badan Pemeriksa Keuangan. Terbaik 2, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terbaik 1, Badan Kepegawaian Negara.
Kinerja pelaksanaan anggaran KL tahun 2023, kategori sedang, terbaik 3, Kementerian Pertahanan. Terbaik 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terbaik 1, Badan Narkotika Nasional. Kinerja pelaksanaan anggaran KL tahun 2023, kategori besar, terbaik 3, Kementerian Agama. Terbaik 2, Badan Pusat Statistik. Terbaik 1, Kementerian Hukum dan HAM. Kinerja pengelolaan dana desa tahun 2023, terbaik 3, Kabupaten Tabalong. Terbaik 2, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terbaik 1, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kinerja pengelolaan dak fisik tahun 2023, terbaik 3, Kabupaten Tanah Bumbu. Terbaik 2, Kota Banjarbaru. Terbaik 1, Kabupaten Barito Kuala. Kinerja penyaluran dana transfer ke daerah tahun 2023, terbaik 3, Tanjung. Terbaik 2, KPPN Banjarmasin. Terbaik 1, KPPN Pelaihari.
Kinerja penyaluran kredit usaha rakyat tahun 2023. Terbaik 3, Bank Syariah Indonesia Regional Kalimantan. Terbaik 2, Bank Kalsel. Terbaik 1, Regional Office Bank Rakyat Indonesia Banjarmasin. Kinerja penyaluran pembiayaan ultramikro tahun 2023. Terbaik, PT PNM Cabang Banjarmasin. Selanjutnya, penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Mohon berkenan Gubernur Kalimantan Selatan untuk melakukan tap layar yang secara simbolis akan menandai penyerahan. Dalam 3, 2, 1. Dilanjutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan total pagu 1,27 triliun rupiah. Dengan total pagu 1,56 triliun rupiah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan total pagu 974,28 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum. Dengan total pagu 46,32 miliar rupiah. Kementerian Hukum dan HAM. Dengan total pagu 258,46 miliar rupiah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan total pagu 134,02 miliar rupiah. Badan Pusat Statistik. Dengan total pagu 103,47 miliar rupiah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
dengan total pagu 89,64 miliar rupiah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan total pagu 26,71 miliar rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan dengan total pagu 24,49 miliar rupiah. Televisi Republik Indonesia dengan total pagu 22,49 miliar rupiah. Jenderal Bea dan Cukai dengan total pagu 15,95 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan total pagu 10,20 miliar rupiah. Satuan Kerja Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diwakili oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan total pagu 149,45 miliar rupiah. Penyerahan TKD tahun anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan total pagu 5,08 triliun rupiah. Kota Banjarbaru dengan total pagu 971,43 miliar rupiah. Kabupaten Balangan dengan total pagu 2,3 triliun rupiah. Kabupaten Tapin dengan total pagu 1,60 triliun rupiah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan total pagu 1,43 triliun rupiah. Kabupaten Kota Baru dengan total pagu 2,42 triliun rupiah. Kabupaten Barito Kuala dengan total 1,41 triliun rupiah. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan total pagu 1,33 triliun rupiah. Kota Banjarmasin dengan total pagu 1,39 triliun rupiah. Kabupaten Tanah Bumbu dengan total pagu 3,02 triliun rupiah. Kabupaten Tanah Laut dengan total pagu 1,94 triliun rupiah.
Sungai Tengah. Rp6 triliun. Kabupaten Tabalong dengan total pagu Rp2,4 triliun. Kabupaten dengan total pagu Rp2,2 triliun. Selanjutnya, penandatanganan fakta integritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan kantor wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, antara Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja. Mudah kan?
cari dana pinjaman tapi khawatir nggak jelas? Pakai fitur Readycash Axel aja. Aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja. Nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile Banking Axel by Bank Kalsel. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Readycash yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Readycash yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Readycash yang paling memahami. Readycash paling memahami. Bank Kalsel, setia melayani. Seluruh batang tubuh kita pun menjadi kada sehat juga. Ingatkah ada sosok manusia ketika sakaratul mautnya berdoa, Allahumma zakkil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan rasa sakit sakaratul mautku, tapi ringankan sakit sakaratul maut umatku. Doa apa ini, Bu? Doa Nabi Muhammad. Bila hati hendak tenang, bila pikiran hendak tenang, ingat dan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Kalimantan Selatan kepada Bapak Sabiri Nur. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahu rahman. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama tentu saja kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita sungguh sangat meyakini atas izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang sungguh membahagiakan pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamah. Hari ini kita melakukan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, sekretaris daerah di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hadirin tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Sepertinya saya hampir tidak bisa berkata-kata hari ini. Sepertinya ada sebuah atau sesuatu yang luar biasa. Apakah itu? Itu adalah hasil kinerja dari kita semua. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global. Jadi ekonomi global ini tantangannya sungguh sangat luar biasa, antara lain melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024.
Selain untuk pengendalian inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi rakyat rentan, serta menjadi instrumen pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural. Bapak Presiden kita tercinta Pak Jokowi telah menyampaikan strategi tersebut secara rinci sekali. Beberapa di antaranya adalah penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya melalui infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Revitalisasi industri, serta pemanfaatan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penyerahan DIPA kementerian, lembaga, dan daftar alokasi dana transfer ke daerah yang kita saksikan hari ini sangatlah penting sebagai amanah, mandat, serta untuk menjadi acuan bagi kita semua, baik bagi para kepala daerah, pimpinan satuan kerja vertikal, dan daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di tahun 2024 nanti. Bahkan secara khusus Bapak Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting, serta mempercepat realisasi belanja. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional serta kebijakan pemerintah pusat tersebut, dapatlah kita alokasi APBN 2024 di Kalimantan Selatan sebesar 37,78 triliun rupiah atau naik 6,4 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023. APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan terdiri dari DIPA kementerian, lembaga sebesar 8,69 triliun rupiah serta dana transfer ke daerah sebesar 29,09 triliun rupiah. Diharapkan tentunya dari keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk menempatkan APBN sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita menjaga dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, tentunya untuk menjadi perhatian kita semua. Secara khusus, saya ingin menyampaikan pesan dan harapan kepada Bapak Bupati, Wali Kota, pimpinan Satker, SKPD, serta seluruh peserta kegiatan ini, segeralah lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di awal tahun 2024 nanti. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lambat triwulan 1 2024. Akselerasi pelaksanaan DAK fisik melalui penyelesaian kontrak di triwulan 1. Peningkatan realisasi penyaluran dan grant untuk pembayaran belanja pegawai bagi PPK atau P3K. Selanjutnya tidak lupa pula, selain bekerja dengan cepat dan responsif, juga segera melakukan akselerasi belanja dengan tetap mengedepankan aspek good governance dan transparansi. Penggunaan anggaran haruslah tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah wujud dari komitmen tersebut, tentunya akan kita tuangkan dalam bentuk
penandatanganan fakta integritas yang merupakan bentuk kesanggupan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta tentunya memperlancar tugas yang berkualitas, efektif, dan accountable. Hadirin yang saya hormati, di kesempatan yang berharga ini juga saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan kinerja terbaik penyaluran transfer ke daerah tahun 2023 dan pimpinan satuan kerja kementerian, lembaga yang mendapat penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023. Mudah-mudahan penghargaan yang telah diraih ini dapat dijadikan pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi tentunya. Saya juga mengapresiasi adanya inovasi Sijaya Unik, aplikasi kinerja dan layanan unit kerja yang kita saksikan di launching pada hari ini, khususnya untuk mendukung kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah Kalimantan Selatan. Saya sangat berharap inovasi ini dapat kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk menunjang pelaksanaan tugas satuan kerja. Kepada semua yang hadir dalam kesempatan ini, saya juga mengajak untuk tetap menjaga semangat untuk bersinergi dan berkolaborasi, semangat untuk bergerak bersama, wujudkan cita-cita untuk memajukan daerah, bangsa, dan negara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kemarin kita juga kembali mendapatkan arahan dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Memang ketidakpastian global sampai hari ini juga sesuatu yang harus sangat kita waspadai. Kita kemarin sudah mengalami yang namanya COVID, kemudian El Nino luar biasa. Dan ini tidak hanya menyerang wilayah kita, tapi menyerang Indonesia dan bahkan dunia ini yang luar biasanya. Ketidakpastian global, perang Ukraina sama Soviet, terakhir kita saksikan bersama bagaimana Palestina atau Jalur Gaza yang juga membuat kita semua ya orang Banjar tuh berpusut dada lah, ya kan, berpusut dada melihat dunia hari ini masih ada yang membuat kita semua bangsa-bangsa menjadi tidak enak, menjadi tidak nyaman karena melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Namun bagi kita bangsa Indonesia, kita menyaksikan hari ini khususnya benua kita tercinta Kalimantan Selatan dengan semangat bergeraknya ini membuahkan hasil yang sungguh sangat luar biasa. Bergerak ini saya sebenarnya ngambilnya dari 4 sahabat, asalnya for all, serba 4. Saya mendengar salah satu ulama bicara for all, serba 4, dunia ini serba 4. Terus saya ambil pulang dari mendengarkan itu dengan mengaplikasikannya dengan 4 sahabat. 4 sahabat itu salah satunya adalah si Rahmat. Rahmat itu yang saya maksud adalah illa rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah, dia akan berusaha. Berusaha itu ia bergerak. Ya, berusaha sama dengan bergerak. Bergerak itu singkatan berjuang gelorakan rakyat. Sudah terbukti Bapak Ibu hadirin telah menggelorakan stafnya, menggelorakan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Bupati, wali kota sudah bergerak menggelorakan rakyatnya. Itu singkatannya. Tapi saya sering katakan bahwa bergerak dalam bahasa Banjar sederhana adalah jangan pengoler, ya. Pengoler. Bahasa Banjar sederhananya yang kita maksud bergerak itu
secara harfiah adalah jangan pengoler. Kalau tidak pengoler berarti rajin. Rajin, pangkal, pandai, pandai berkualitas, berkualitas, berdaya saing. Kalau kita menjadi rakyat bangsa yang berkualitas, berdaya saing, maka ketika kita bertanding, bertempur, berlomba, maka kita akan menjadi pemenang. Hari ini pian-pian bertahan menjadi pemenang. Disadari atau tidak disadari, tadi ada yang dikatakan beliau satu-satunya di Indonesia, Pak. Jadi, ya kan, luar biasa. Atas ketidakpengoleran kita, atas kerajinan kita, rajin, ya kan? Amunnya kita kada rajin berarti berdiam. Berdiam itu bahasa Banjarnya behinip. Bila kita behinip, berdiam, hasilnya adalah apa yuk? Letoy. Letoy orang Banjar. Letoy. Kalau bergerak aja, letoy. Oleh karena itu semangat inilah yang kita ambil, yang luar biasa, yang diwariskan oleh para pahlawan kita, oleh para pejuang kita untuk memerdekakan republik ini sehingga kita bisa bernapas sampai hari ini. Coba bayangkan pian, kalau Singapura ini, bukan, Malaysia itu negara persemakmuran, hadiah dari Inggris. Begitu dia miring ke Palestina sedikit, gue cabut kemerdekaan kita sampean. Tapi bagi kita bangsa Indonesia yang merdeka dengan tetesan darah, tak bisa diperlakukan demikian. Inilah luar biasanya bangsa ini, sehingga kita wajib dan sejatinya harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi apabila engkau kufur terhadap nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita bersyukurlah, Pak. Ya kalau Bupati Kendangan, wah, kayaknya jadi orang Kandangan sudah nih. Kalau Mujiat jadi orang Merabahan sudah. Iya, karena Kalsel itu selain Kalimantan Selatan, Kalsel, kalian selamat. Yang namanya kalian itu siapa saja yang mendiami bumi kita Lambung Mangkurat ini, kita punya mindset mudah-mudahan selamatan barataan. Ya kan? Dengan mindset demikian, sehingga siapapun kita akan diharapkan muncul keinginan yang kuat untuk bersama-sama menciptakan Banua kita ini menjadi Banua yang aman, nyaman, indah, sejahtera rakyatnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sinarnya Banua membuat Banua ini bersinar. Itulah yang kita harapkan. Kalimantan Selatan ini bagaikan sehelai kain dari surga. Ada jauh toh, ya kan? Bagaikan sehelai kain dari surga. Ada daerah yang luar biasa. Kalau kita hari ini masih tergantung pertumbuhan dari batu bara, karena batu bara juga bisa habis, kita sudah berupaya keras nih. Dari awal kita akan mentransformasi dari sumber daya alam tak terbarukan ke terbarukan. Apakah itu? Pertanian. Nah, kalau pertanian kan biarkan padi menguning untuk kesejahteraan rakyat. Itu jar sandi, Bang. Ya kan? Perkebunan, siskaku intip. Wah, peternakan, perkebunan, peternakan. 7 intip. Intip yang baik. Karena kita harus belajar, Pak. Indonesia tidak akan berjaya
kalau 3 ayam jantan tidak berkokok di 3 lokasi di Indonesia ini. Ayam jantan dari manakah itu? Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Bedahulu bubuhan Sumatera lawan Sulawesi Selatan sudah berkokok. Kita pendudian, kata Bapak, yang penting lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang luar biasanya kalau Kalimantan Selatan ayam jantannya berkokok, karena dia adalah gerbang ibu kota Nusantara. Kalahnya di situ Sumatera lawan Sulawesi Selatan. Jadi kita memang harus dibantu, Pak. Banjar ini harus memang kita bantu warga. Itulah bukti bahwa apa yang dikatakan Bapak Presiden kita, kalau kita ingin menghasilkan pembangunan yang maksimal, maka harus ada yang namanya sinergisitas. Dalam bahasa orang kampungnya, gotong royong. Ya kah? Gotong royong. Saya juga sering katakan tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada di dunia ini semua pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa. Bagaimana? Ya tadi gotong royong, bahu membahu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut menjadi 2 orang berani. Ini takutan lah. Karena bawa kawah, gotong royong tuh hantu banyak ya. Datangnya berdua. Takutan juga berdua. Tambah lagi. Tambah lagi 2, 4. Ini kan hantunya ganal-ganal aja. Masuk hutan, masuk ya. 2 orang penakut tambah 2 orang penakut akan jadi 4 orang berani. 4 takutan juga karena hantunya ganal mana-mana aja. Karena banyak banah hantunya ganal banah, ngeri banar, turuni sekampungan. Turuni sekampungan. Begitu dituruni sekampungan, hantu kan mati mana aja. Hah? Loh, pian kalau kita gotong royong sekampungan. Sama ini. Ya kan? Gotong royong. Jadi sungguh sangat luar biasa. Pariwisata juga. Ini bagian yang menjadi perhatian kita. Kita ada namanya Alam Roh 18 Raja 5. Kenapa man diberi ngaran nama Raja 5 aja? Kita Raja 4 sudah ada di Papua. Nggak mungkin lah kalau kita beri nama Raja Tega, kan nggak mungkin. Maka kita beri nama Alam Roh 18 Raja 5. Kelebihannya Raja 5 itu airnya tawar. Jadi kalau kita ngambil air wudhu kan lebih enak. Kalau Raja 4 kan airnya asin. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan ini menyentuh kita semua. Tadi ada pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya, termasuk pariwisata yang hari ini menjadi perhatian kita. Termasuk juga wisata religius. Kadang-kadang tamu-tamu tuh langsung minta antarkan ke misalnya ke Datuk Lampayan, makam beliau, kemudian ke Abah Guru Sekumpul. Barusan tadi seluruh Indonesia, Menwa Indonesia mintanya diantar ke 2 tempat itu. Nah, mudah-mudahan ini akan lebih memberikan stimulan, memberikan semangat bagi kita semua untuk terus bergerak lebih baik lagi. Dan tentu saja pesan kita, anggaran 2004 Pak, bukan pesan kita Gubernur, tapi pesan Bapak Presiden yang kita sama Pak Jokowi kita, di anggaran 2004 yang bisa di akhir Desember ini bisa dilelang, segera bergerak. Kita tentunya ingin tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Kata kuncinya adalah bergerak cepat, tepat, terukur. Semua program bergerak cepat, tepat, terukur. Ini terukurnya ini maksudnya jangan sampai kita begalang, nah, pahamlah. Jangan sampai kita begalang, begawi sudah uyu-uyu digalangi orang pulang. Jadi terukur itu kita lepas dari maksud saya hukum dan korupsi. Jadi bergerak cepat, tepat, terukur, semua bergerak. Jadi kita sama-sama bareng-bareng. Karena ingin di 2024
itu insya Allah Bapak Presiden juga akan ke IKN ya, dan kita tetangganya, kita pintu gerbangnya ya, juga harus siap-siap karena banyak ini implikasinya dari perpindahan ibu kota Nusantara. Ya kalau di seberang Jawa Baratnya DKI lah kita ini kan, 2 pintu nih kan, di Tabalong langsung dengan IKN, Kota Baru langsung dengan IKN. Cuma kalau di kita, kalau Bandung itu lautan api, ya kan? Tapi kalau Kalsel lautan air. Kenapa lautan air? Banyak sungai yang walaya kita. Sungai kan dingin, begitu kita tambah selawat. Mudahan dingin dan damai Kalimantan Selatan. Kalau di Bandung, mari Bung rebut kembali. Tapi kalau di tempat kita, mari Wal rebut kembali. Untuk kesejahteraan rakyat benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terbang berdengung kumpulan lebah, lindungi sarangnya di pohon akasia. Jagalah uang rakyat dengan amanah untuk wujudkan kemajuan Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon ampun maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan kiranya Bapak Gubernur Kalimantan Selatan untuk melakukan pemukulan gong sebagai bentuk simbolis launching si Jaya Unik didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Dilanjutkan penyerahan plakat oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan kepada Gubernur Kalimantan Selatan atas sinergi dan dukungannya dalam penyaluran transfer ke daerah tahun 2023. Dilanjutkan penyerahan plakat dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.